Coba nih, hadisnya sederhana tapi begitu ganti nada berubah nada maknanya. Kata Nabi kepada Ibnu Abbas lagi boncengan motor berdua, mereknya keledai. Lagi boncengan motor berdua sama Ibnu Abbas. Kata Nabi ke Ibnu Abbas, ya gulam, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Nabi ngomongnya pelan. Begitu sampai di kita sebagai penceramah, ya gulam, ihfazillah yahfazka, berubah kan nadanya kan ya. Ternyata kita juga belajar gimana intonasi hadis Nabi, hadis musalsal yang Nabi ketika membaca hadis itu nangis, Nabi membaca hadis itu tersenyum. Nabi itu habis berdoa kadang-kadang tersenyum sambil ngeliat ke langit. Ngapain? Bercanda sama Allah. Terutama doa safar, doa meminta ampun, zalamtu nafsi faghfirli fama yaghfirudz dzunuba illa anta, dan seterusnya. Terus Nabi tersenyum. Ali nanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Kata Nabi, saya tersenyum karena Allah tersenyum. Allah juga tersenyum sama hambanya. Begitu hambanya minta ampun, ya Allah ampuni saya. Tuh lihat tuh hamba saya ampunin deh. Besok dosa lagi. Kata malaikat, Allah gimana tuh yang tadi minta ampun tapi udah bikin dosa? Ntar tunggu dulu, mudah-mudahan dia nanti malam bertobat. Allah membuka pintu taubatnya di malam hari untuk orang yang berbuat dosa di siang hari. Allah buka pintu taubatnya di siang hari untuk orang yang berbuat dosa di malam hari. Entar. Saking serunya Allah, asiknya Allah tuh nggak gengsian kayak kita. Gua malas datang biar dia aja datang ke gua. Enggak, Allah yang datangin kita. Sepertiga malam, setiap malam Allah datang kepada kita. Ya ibadi, hal min taib, hal min dhi hajah, hal min mustaghfir. Allah yang datang kepada kita. Emang Allah gengsian? Enggak sama sekali. Kalau kita kan gengsian orangnya, ditolak sekali nggak akan datang lagi nih. Kalau Allah ditolak berkali-kali, Allah datang. Hal min taib, masih tidur. Hal min mustaghfir, ada yang mau minta ampun, saya ampuni nih dosanya, masih tidur. Kita berkali-kali cuekin Allah, Allah datang lagi. Kurang baik apa Allah sama kita coba? Ada nggak manusia kayak gitu sama kita? Dia datang, kita datang dicuekin, kita datang dicuekin, terus kita mau datang lagi nggak? Atau sebaliknya, dia datang, kita mungkin pas lagi ada masalah, terus jadi kurang ngerespon, dia putus asa gitu, dia ngambek. Allah nggak kayak gitu. Sampai kita udah bikin dosa banyak, Allah masih manggil kita, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah masih manggil kita, ya ibadi, wahai hambaku. Ya ibadi itu panggilan lembut dari Allah kepada makhluk. Kayak Allah manggil, Subhanalladzi asra bi'abdihi, bukan bi Muhammadin tapi bi abdihi, hamba. Zikru rahmati rabbika abadahu Zakaria, hamba dipanggil sama Allah. Padahal kita banyak dosa nih, dosa zina iya, minum iya, dikit-dikit kita ngelem, nyekek botol. Dalam keadaan nyekek botol nih, dalam keadaan nggak jelas ngomongnya, aku lihat di sini banyak bidadari segala macam ya. Allah manggil, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah bahasanya lembut. Wahai hamba-hambaku, bukan yang berdosa, bukan yang hina, bukan yang bermaksiat, yang banyak melampaui batas. Coba lihat bahasa lembutnya Allah. Allah tuh kalau ngomong sama kita tuh kayak orang nggak enakan gitu, jangan sampai tersinggung. Nah kita kalau ngomong sama Allah nggak mikirin perasaan Allah, Allah maunya apa sih gitu. Kalau Allah, hambaku yang melampaui batas, dipilih kata-katanya tuh. Bayangin ya, baiknya Allah. Kalau Allah perintahkan kita satu perintah di dalam Al-Quran, Allah tuh kayak seolah-olah nggak enak ngasih perintah itu, tapi harus dikasih supaya kita dapat kebaikan. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Allah wajibkan puasa. Wahai hamba-hambaku yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian puasa. Udah selesai segitu? Enggak. Seolah-olah Allah nggak enak ngomongin wajib bagi kita berpuasa, sehingga Allah katakan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Ngerti nggak nih filosofinya nih? Makanya salah satu buku tafsir Al-Quran, bukan tafsir sih, renungan Al-Quran yang saya suka banget itu Fi Dhilal Al-Quran, dengan perasaan, mengambil sisi-sisi perasaannya Al-Quran. Allah itu ketika bilang sebagaimana telah diwajibkan kepada orang sebelum kalian, itu kayak kita ngomong ke teman kita, ada yang tolong angkat meja ya, maaf kamu yang angkat meja ya, soalnya teman-teman yang lain lagi beres-beres di belakang. Ngomongnya kayak gitu biar dia nggak merasa dia doang yang disuruh, tapi yang lain juga disuruh. Coba bahasa Allah,
kamu ngangkatin ini ya speaker sama sofa, soalnya teman-teman yang lain lagi beres-beresin parkir. Coba kalau dibilang, kamu angkatin tuh speaker, agak kurang pas ya. Makanya Allah menggunakan bahasa diwajibkan bagi kalian yang berpuasa. Tapi tenang, bukan kalian doang, umat sebelum kalian juga gitu. Coba selesai segitu? Enggak. La'allakum tattaqun. Allah seolah-olah bilang, ini bukan untuk saya, untuk kalian juga, supaya kalian bisa menjadi orang yang lebih baik. Udah selesai kayak gitu? Belum. Ayyamam ma'dudat. Seolah-olah Allah bilang, udah tenang aja, nggak banyak kok, cuma beberapa hari. Kenapa Allah nggak mengatakan syahran wahidan, 1 bulan? Kenapa bilang ayyam? Karena Allah pengen meringankan kita. Nggak lama kok, cuma beberapa hari. Ayyaman ma'dudat, cuma beberapa hari doang kok, nggak lama. Lagian kan kita puasanya bukan sebulan kan, sehari, cuman beberapa hari. Coba kalau puasa sebulan ada yang sanggup? Sahurnya tanggal 1, buka puasanya tanggal 29. Enggak, Allah mah ngomongnya ayyaman ma'dudat. Cara Allah ngebujuk kita gitu. Udah selesai? Belum. Allah masih bilang, kalau kalian gak sanggup gak apa-apa, kata Allah. Kalau kalian gak sanggup, mungkin kalian musafir, mungkin kalian sakit, gak apa-apa, udah aja. Kalau kalian gak bisa puasa, nanti aja diqadha. Kalau kalian gak bisa qadha, gak apa-apa juga, nanti kalian bayar fidyah. Walaupun berpuasa lebih baik kalau kalian mengerti. Coba lihat keringanan dari Allah. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Itulah Islam. Din yusrun, agama yang sudah Allah permudah buat kita. Mudah-mudahan kita makin husnuzan sama Allah. Mudah-mudahan kita semakin yakin kepada Allah. Gak ada orang yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa, itu gak ada. Gak ada orang yang mengangkat tangan kepada Allah kemudian menurunkan tangannya dalam keadaan putus asa, gak ada. Jadi teman-teman, yuk kita belajar taat sama Allah, dekat sama Allah, tapi gak usah khawatir, kita gak akan kehilangan hal-hal yang kita senangi selama itu tidak melanggar syariat. Ternyata syariat kita itu luas sehingga banyak hal yang kita bisa lakukan dan seru tapi tidak melanggar. Kalau orang menganggap itu nggak boleh karena mungkin pemahaman syariatnya terbatas. Begitu kita melihat Islam itu syumul, komprehensif, batasannya luas, kita akan melihat betapa mudahnya Islam. Memang Islam itu agama syumul dan wasatiyah. Dia menyeluruh, komprehensif dan proporsional, tidak berlebihan.